rela membayar 104,29 miliar rupiah kepada SC Heerenveen untuk memboyong Sydney Wih. Van Hooijdonk. Meski demikian, Gila. keinginan penggemar tim Berapa dia punya khas nilai itu? Indonesia agar diperkuat 104 striker miliar, elit kelas guys. dunia tampaknya belum terrealisasi dalam waktu dekat. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke Tania, semalam guys England mengalahkan Belanda ya 2-1. Gol di menit-menit akhir, menit ke-90 oleh penyerang England, terus membawakan England ke final melawan Spanyol juga yang mengalahkan Prancis 2-1. Jadi tanya kepada penyokong England dan juga Spanyol ya. Kita kembali ke timnas Indonesia. Baru-baru ini Bapak Erick Thohir telah membawakan satu lagi striker Inter Milan. Ini benar atau tidak? Sama ada ini rumor atau tidak? Jadi kita lihat dalam video pada kali ini. Sekarang ini Indonesia mencari pemain penyerang yang baru untuk menguatkan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sekarang ini ada Oli Romini, juga kemungkinan Miss Hilgers dan beberapa pemain lain lah. Tetapi sekarang ini ada satu lagi pemain yang baru yang ingin dibawakan oleh Bapak Erick Thohir ke timnas Indonesia. Jadi striker Inter Milan ini ternyata keturunan Indonesia. Dia pastikan untuk siap membela timnas Indonesia. Apapun guys, kita doakan semoga Bapak Erick Thohir dapat mencari penyerang yang baru untuk timnas Indonesia. Sebelum September ini, Indonesia akan beraksi melawan Arab Saudi pada 5 September. Bermulanya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita kena ingat guys, Indonesia ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara sebagai mewakili Asia Tenggara masuk ke putaran ketiga dan ingin mencipta rekor baru untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Kalaulah lolos di putaran keempat, bermakna Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara juga yang akan mewakili Asia Tenggara ini ke putaran keempat Piala Dunia daripada 18 tim ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, dia ingin membawa segala kekuatan yang ada untuk timnas Indonesia untuk mencabar tim-tim lain seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan juga Bahrain dalam bulan C yang akan berentap sesama timnas di 10 perlawanan di putaran ketiga ini. Jadi perlu ada kekuatan dan amunisi baru untuk timnas Indonesia sekiranya ingin mencabar tim-tim langganan Pildun ini. Jadi oke guys, kita simak dulu video ini yang judulnya striker Inter Milan ini ternyata keturunan Indonesia. Pastikan siap bela timnas Indonesia. Apakah pemain keturunan ini? Ayo kita simak dulu video ini. To Norwich, first of all, how have the last few days been for you? A bit tactical, but yeah, it was alright yesterday. Flying in here and doing all the medicals, and now, yeah, finally everything is done. So really happy. Proses naturalisasinya agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia, Bola kemudian Bung Binda baru akan gabung dengan latihan dari timnas Indonesia. Tapi Bola Bung ternyata Binda ini pun dia langsung banyak sudah memulai info latihan, baru. bahkan sudah ada cuplikan atau foto-foto sama pemain-pemain tim nasional Indonesia lainnya. Striker Italia ini siap bela timnas Indonesia. Statistik Sydney Van Hooijdonk di Bologna Serie A, pemain keturunan yang dikaitkan timnas Indonesia. Nama Sydney nih guys, Van kalau Hooijdonk pemain baru-baru itu ini ramai menjadi perbincangan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Saya kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya, belum lagi kalau di Liga Inggris ya. Banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Walaupun semangatnya luar biasa, dia juga harus sabar nanti untuk bisa beradaptasi, bukan saja untuk bisa nyetel secara chemistry dengan pemain-pemain lain, tapi juga guys, dari di segi cuaca. Cuacanya di sini kan beda jauh ya. Diketahui, Sydney memiliki darah keturunan Indonesia dari leluhurnya. Saat ini,
sebenarnya tidak mustahil lah pemain ini boleh dibawakan oleh Bapak Erick Thohir ya. Karena Bapak Erick Thohir ini seorang mantan pemilik Inter Milan suatu ketika dulu selama 5 tahun. Jadi beliau mengetahui pemain-pemain daripada Inter Milan ini yang mana berpotensi. Jadi itu yang kita respect juga dengan Bapak Erick Thohir. Tiap hari dia mengupayakan untuk membawakan pemain-pemain baru yang berkualitas tinggi, bergrade A. Jadi oke guys, kita lanjut dulu ini. Ia bermain bersama tim Serie A Liga Italia, Bologna. Pemain berusia 23 tahun ini bermain sebagai striker. Jarang-jarang ada pemain keturunan yang memiliki posisi striker. Ia mengawal karir bersama NAC Breda di Eredivisie. Dari 70 kali bermain, ia mencetak 23 gol dan 4 assist. Setelah itu, ia juga pernah menjadi striker SC Heerenveen mengantongi total 54 kali bermain dengan 26 gol serta 2 assist. Pada Serie A musim ini, Sidney bermain sebanyak 7 kali dari 17 laga, termasuk saat melawan AC Milan, Inter Milan, Lecce, dan Empoli. Dia sering bermain dari bangku cadangan. Total, pemain setinggi 190 cm tersebut mengemas 113 menit waktu bermain. Bergabung dengan Bologna pada Juli tahun 2021, Sidney telah bermain sebanyak 14 kali dengan torehan 1 gol baik di Serie A maupun Piala Italia. Asteris, andai saja wonderkid ganas Liga Italia dia guys main di Serie A, maksudnya pemain pengalaman nih. Di Asia. Wonderkid keturunan Indonesia yang tampil di Serie A Liga Italia ini sempat diharapkan bisa bergabung ke skuad Sintayong beberapa waktu lalu. Program naturalisasi memang masih terus dilakukan pernah dipanggil oleh Sintayong yang terbar. Pelatih Sintayong mengatakan tengah mengincar pemain berposisi striker. Sintayong tidak sembarangan dalam menentukan pemain keturunan Eropa mana yang dinilai layak untuk membela timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menitik beratkan pada keunggulan fisik dan pemahaman taktikal yang baik sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat timnas Indonesia melalui PSSI terus memantau perkembangan pemain keturunan di Eropa. Hasilnya, beberapa pemain keturunan Eropa kini telah memperkuat timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Sain Patinama. Tidak hanya itu, belum lama ini PSSI juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan seperti Jesus, Tom Haye, Nathan Chuaon, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangun. Dampak instan langsung dirasakan oleh timnas Indonesia setelah diperkuat pemain naturalisasi karena mereka tampil impresif saat menghadapi Vietnam. Jesus, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun berperan penting dalam kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, di antara sejumlah penggawa keturunan tersebut, kebanyakan dari mereka berposisi sebagai pemain belakang dan tengah hingga tidak adanya striker. Padahal, timnas Indonesia kebanyakannya semua pemain pertahanannya. Striker dan salah satunya terlihat ketika gelaran Piala Asia 2023 yang sama sekali tidak membuahkan gol. Untuk mengatasi hal ini, Sintayong dalam beberapa waktu lalu sampai harus mencari pemain keturunan yang saat ini tengah berkarir di Belanda. Bahkan, penggemar timnas Indonesia ikut menyarankan pemain mana yang layak dipilih oleh Sintayong untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya ialah Sidney van Hooijdonk, striker asal Belanda yang kini tengah bermain untuk klub legendaris Serie A Liga Italia, yakni Bologna. Sidney van Hooijdonk sempat dirumorkan menjadi salah satu pemain yang sedang dipantau oleh PSSI untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Banyak pemain dari Belanda guys. Tahun kelahiran tanggal 6 Februari tahun 2000 keturunan itu merupakan Indonesia nih. Legenda timnas Belanda di era 90-an yaitu Pierre van Hooijdonk. Dikutip dari laman Transfermarkt, Pierre van Hooijdonk kini menjabat sebagai Dewan Pengawasan NAC Breda yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Sebelumnya, Pierre van Hooijdonk memiliki jabatan sebagai asisten pelatih timnas Belanda U20 dan Turki saat dilatih oleh Guus Hiddink.
Pierre Van Hooijdonk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari M. Aluku dan keluarganya secara turun-temurun menetap di Belanda. Rumor ketertarikan PSSI kepada Sydney Van Hooijdonk terungkap setelah staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan mengatakan ada pemain grade A yang siap perkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia dan dia ingin membela timnas Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Dari pertanyaan itulah kemudian muncul nama-nama pemain keturunan grade A seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, Pascal Struijk, termasuk Sydney Van Hooijdonk. Sebelum bergabung ke Bologna, Sydney Van Hooijdonk tampil apik bersama SC Heerenveen dengan koleksi 58 penampilan dan 22 gol. Kehebatannya terlihat saat dirinya mengemas 16 gol dari 33 pertandingan bersama SC penampilan, 22 gol Liga Belanda pada musim 2022-2023. Kegemilangan itulah yang pada akhirnya membuat Bologna rela membayar 104,29 miliar rupiah kepada SC Heerenveen untuk memboyong Sydney Van Hooijdonk. Meski demikian, keinginan penggemar tim berapa dia punya nilai itu? 104 miliar guys. Dunia tampaknya belum terrealisasi dalam waktu dekat. Oke guys, itu tadi berita yang kita terima, yaitu penyerang Inter Milan yang pastinya Indonesia ini tidak akan ketandusan pemain-pemain keturunan walau di mana berada tempat pun. Paling banyak di Belanda ya. Dan ini daripada Inter Milan, satu klub yang semua orang kenal, pernah dimiliki oleh Bapak Erick Thohir, dan selama 5 tahun guys, 5 tahun Bapak Erick Thohir memiliki Inter Milan. Sudah pasti dia mengetahui pemain-pemain yang berkualitas yang berada di Inter Milan itu. Dan kalau ini berlaku, kalau ini betul-betul terjadi, striker Inter Milan yang ternyata keturunan Indonesia ini, karena dari segi penampilan 58 penampilan dia mencetak 22 gol. Ini bermakna penyerang ini penyerang yang bagus ya. Hampir separuh daripada penampilannya dia akan mencetak gol. Jadi seorang penyerang yang diperlukan oleh Indonesia pada saat ketika putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi kita mendoakan semoga semua apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga PSS ini untuk supaya prosesnya itu cepat untuk menaturalisasi pemain ini. Karena selagi dia berdarah Indonesia, dia punya keturunan Indonesia, pemain itu bisa saja membela timnas Indonesia. Tetapi sebelum ini pun kita ada lagi Oli Romini dan juga Man of yang masih belum lagi dapat mengambil sumpah WNI. Jadi ini prosesnya akan mengambil masa. Cuma sekarang ini Indonesia memerlukan 2 bulan ini untuk menyelesaikan semua masalah-masalah dokumentasi terkait dengan pemain-pemain ini supaya mereka cepat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sebab sudah pasti lawan Arab Saudi nanti adalah perlawanan pertama pada 5 September itu akan agak sukar sekiranya Indonesia tanpa pemain-pemain amunisi baru. Sebab kita ketahui Arab Saudi juga sekarang ini banyak pemain-pemain yang berkualitas tinggi dan mereka juga di Piala Dunia. Jadi ranking, dari segi ranking FIFA itu memang Arab Saudi, Jepang dan juga Australia itu kita tahu dia 50 ke atas daripada ranking FIFA-nya. Jadi Indonesia kalau ingin menyaingi tim-tim ini di lapangan perlu ada tambahan pemain-pemain yang baru yang bergrade A, berkualitas tinggi. Jadi apapun guys, kita mendoakan semoga Bapak Erick Thohir dapat melakukan yang paling terbaik. Saya sudah pastinya Bapak Erick Thohir akan melakukan yang paling terbaik bersama dengan Sinteyong. Karena Sinteyong juga ingin membawa rekod baru untuk timnas Indonesia melangkah jauh ke kualifikasi Piala Dunia ini dan akan mencipta rekod baru lagi. Sekarang ini kita tahu juga Sinteyong sudah mencipta beberapa rekod baru sejak kebelakangan ini di Indonesia. Hanya 5 tahun perkembangan sepak bola Indonesia itu berubah begitu jauh sekali ya, di bawah Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Jadi Jenderal Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong akan memastikan Indonesia
terus menyaingi tim-tim besar seperti Arab Saudi, Jepang dan juga Australia ini guys. Kita doakan sama-sama. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan penyerang baru timnas Indonesia ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Kepada yang sudah subscribe itu jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan terus berkembang berkomentar di ruangan YouTube ini untuk memberikan info-info baru terkini terkait dengan sepak bola di Asia ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.